Pemilik motor Supra X125 ini, motornya ngasap punya uang 300.000 untuk menghilangkan ngasapnya. Dengan senang hati langsung saja kita bongkar mesinnya ini. Kita cek ya. Aduh, apa ini olinya sebeleweran guys. Kita kasih wadah dulu di bagian bawahnya supaya tidak sebeleweran. Kita lepaskan headnya. Kita lihat ruang bakarnya sudah penuh dengan oli. Dan boringnya kita buka juga besti. Kita cek ternyata sudah ngegentong parah, agak sedikit dalam ini ngegentongnya. Piston kita buka juga dan ternyata sudah besar ya, kayaknya bukan standar lagi. Penanganan berikutnya kita lanjut penyekiran terhadap klep in dan egg-nya ya, supaya tidak ada kebocoran di payung klepnya guys, supaya padat nanti kompresinya. Berikutnya setelah beres penyekiran kita cek hasil sekiranya. Masukkan bensin ke lubang intake-nya, ternyata aman-aman saja, tidak ada kebocoran. Bagian egg juga kita cek, kita masukkan bensin juga ke lubang egg-nya, ternyata aman juga, tidak ada kebocoran. Artinya penyekirannya sukses dan tentunya seal klep juga kita ganti baru original. Nah jadi teman-teman, kita rakit saja setelah beres penyekiran dan seal klep pun sudah terpasang ya dengan rapih dan presisi. Kita pasangkan juga per klepnya, di bawahnya diganjal ya, menggunakan apa saja yang penting bisa terganjal. Pasangkan seperti ini ya untuk retainer beserta kuku klepnya. Dipasangkan si kuku klepnya ke retainernya, lalu pasangkan ke per klepnya. Uril yang rapat, per klep disimpan di bagian bawah. Kita tekan menggunakan kunci T yang sudah dibungkus dengan karet ban. Pasangkan saja langsung noken asnya. Jika dirasa agak sedikit keseretan, pukul sedikit menggunakan kunci T. Untuk as pelatuk yang panjang disimpan di bagian X ya. Beda soalnya as pelatuknya. Jadi yang panjang di bagian X, dan untuk yang pendek as pen pelatuknya disimpan di bagian in ya. Dipasangkan saja, dipaskan saja lubang pelatuk dan asnya. Oke teman-teman, tinggal kita putar saja as pen pelatuknya supaya nanti pas ya ketahanan bearing noken asnya. Nanti ada plat besi kan untuk menahan bearing dan noken asnya. Kita pasangkan langsung baut 10 ya, lalu kencangkan deh menggunakan kunci T10. Jadi untuk pengkorteran kita lanjut part 2. Keluhan yang sering terjadi pada motor Karisma atau Supra X125 setelah melakukan quarter pasti ada bunyi kemelitik. Kali ini saya punya solusinya. Nah jadi teman-teman, ini boring yang motor kemarin ya, yang motor Supra X125 yang ada ngasep di knalpotnya. Jadi kita akan melakukan quarter terhadap boringnya ini, dan boringnya oversize-nya udah besar guys, sudah memakai oversize 125 ya, 125. Kali ini saya akan naikkan langsung saja ke oversize 200. Nah setelah center silinder hoodnya dari atas dengan asnya, mari kita mulai saja proses pengkorterannya atau poles lah lebih tepatnya ya besti. Kenapa saya memilih naik oversize sampai 200? Dikarenakan agak sedikit dalam boringnya, jadi yang ngegentongnya itu sedikit, bukan sedikit sih tapi banyak yang baret dan ngegentongnya besti. Oke kita stop dulu ya, kita cek pistonnya apakah sudah masuk. Ternyata belum ya, belum masuk guys, baru masuk ke pala pistonnya saja. Amplas kita gunakan nomor 60 ya besti, supaya lebih cepat saja pemakanannya. Nggak apa-apa kasar juga, yang penting bisa cepat saja pemakanannya ya besti. Nanti kita dihaluskan lagi menggunakan amplas nomor 100 dan turun lagi nanti ke 400 ya untuk amplasnya guys. Nah kita coba masukkan pistonnya apakah sudah masuk atau belum, dan ternyata belum masuk juga ini besti. Oke geng, di skip dulu barusan ya, dikarenakan pasti lama banget dan kita ganti HP sekarang, agak sedikit buram ya gambarnya sekarang, tapi gak apa-apa dikarenakan yang sebelumnya itu HP-nya udah penuh banget penyimpanannya. Jadi kita ganti HP dulu ya menggunakan yang dulu. Nah tapi gak apa-apa lah, tapi cukup jelas kok, gak apa-apa. Kita masukkan lagi pistonnya, sekarang sudah masuk ya pistonnya, alhamdulillah. Jadi untuk menghindari berisik saat dipasangkan ke motornya, kan misalkan kalau memakai piston Karisma itu suka ada berisik ya lama kelamaan. Jadi kita gunakan piston Vario oversize 200, Vario yang FI tapi ya yang 125, jadi aman, tidak akan bunyi kemeliti. Nah setelah masuk pistonnya ya, ini kita ganti amplasnya menggunakan nomor 400, tadi menggunakan nomor 100 ya yang pengamplasan keduanya. Kita cuci lagi boringnya ini supaya bersih dari geraman linernya. Coba kita masukkan pistonnya, alhamdulillah sekarang mah udah sedikit longgar ya, tapi masih kurang guys, kurang lancar, kurang lancar lah.
takutnya ngejim kalau misalkan ke peredan. Jadi akan saya kasih longgar sedikit saja, tapi tidak akan saya kasih jatuh untuk tingkat kelancarannya guys. Oke, kita coba lagi ya, stop dulu, takutnya kebablasan. Kalau kebablasan nanti gawat, bisa-bisa pistonnya ngelitik lagi atau ada bunyi lah pas waktu motornya hidup. Nah sekarang mah agak sedikit lumayan ya, diputar juga, alhamdulillah tuh sudah lancar sentosa guys. Kita lepaskan saja untuk penjepitnya kiri dan kanannya, dikarenakan sudah selesai ya untuk pemolesannya. Bisa kalian lihat untuk pergerakan maju pistonnya itu sudah lancar sentosa. Dan untuk perakitan boring kita lanjut di part selanjutnya. Memaksimalkan tenaga motor Karisma atau Supra X 125 dengan cara diganti pistonnya menggunakan Vario 125 yang FI. Nah ini adalah kelanjutan video yang kemarin ya, yang Supra X 125 yang ngebul. Kita pasangkan langsung dan saya ganti pistonnya menggunakan piston Supra X 125 ya, biar nanti tenaganya bisa jengat-jengat. Pasangkan langsung klip pistonnya seperti ini ya. Cara memasang klip pistonnya setengah saja dulu, lalu congkel pelan-pelan dan sudah masuk dengan mudah. Kasih oli biar ada pelumasan. Berikutnya tinggal pemasangan boringnya saja, dan ada sedikit perubahan di bagian packing kertas belakangnya menggunakan 2 lapis ya kalau menggunakan piston Vario 125 yang FI, dikarenakan takutnya kompresinya terlalu padat kalau memakai satu packing. Jadi untuk menggunakan piston Vario kita gunakan 2 packing ya guys. Oke, kita lanjut pemasangan pistonnya. Digoyang-goyang ya seperti itu biar masuk ring pistonnya. Lalu rantai keteng kita pasangkan juga ke jalurnya. Kita dorong deh boringnya sampai PNP. Hati-hati tensioner yang bagian atas nyangkut ke tonjokan ketengnya, nanti patah. Tensioner bagian bawah kita pasangkan juga. Teruntuk packing tengah sudah dilem secara rapih menggunakan lem tribon ya. Pasangkan langsung headnya ini, lalu kencangkan deh mur 12 tusuk satenya ini, dan baut yang di pinggir kita kencangkan juga. Gigi sentrik kita pasangkan juga, langsung pasangkan ke rantai ketengnya seperti ini. Dipaskan saja untuk titik top di bagian coakan head, dan titik yang ada di gigi sentriknya dipaskan saja ya, jangan sampai tidak pas. Nanti saya kasih tahu yang pas itu seperti apa. Jadi jangan sampai salah pengetopan, nanti motornya jadi kurang tenaga. Setelah beres pas gigi sentriknya, dikencangkan dulu ya tonjokan tensioner ketengnya sampai dirasa rantai ketengnya itu kencang ya. Lalu kencangkan deh mur 10-nya ini. Nah teman-teman, tinggal kita cek di bagian magnet. Ini posisi top magnet ya. Di samping huruf T ada garis, harus pas ke coakan yang ada di blok magnetnya. Ini ada coakan di blok headnya, titik sentriknya harus lurus juga. Dikencangkan deh menggunakan kunci T8 ya, pengencangan baut sentriknya ini. Setelah itu tinggal kita setel saja. Setelan klepnya menggunakan piling saja, dikarenakan piling saya sudah paten guys. Nah ini setelan klep bagian in sudah pas banget. Bagian E kita setel juga sudah pas juga. Perakitan boring dan head pun sudah selesai, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua.